disampaikan bahwa pola keserentakan itu menghadapi kesediaan lembaga kita untuk menyongsong pemilu 2024. Nah, sebagian besar SDM kita atau anggota KPU, baik KPU provinsi maupun kabupaten kota, berakhir masa jabatannya itu tidak serentak di seluruh Indonesia. Karena itu langkah yang diambil oleh KPU RI adalah bagaimana membuat pola rekrutmen itu diserentakkan. Nah, sehingga memang ada yang harus dikorbankan seperti masa jabatan yang masih belum berakhir, ada yang 2024 bahkan hamin beberapa minggu dari hari pemungutan suara. Nusa Tenggara Timur, kemudian Jawa Timur, dan juga hampir sekitar 7 provinsi itu berakhir masa jabatannya itu 8 Februari 2024. Nah, dari aspek kesiapan untuk menjalankan pemilu 2024 itu menurut KPU akan kesulitan ketika tidak bisa disiapkan SDM-nya secara baik, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah rekrutmennya itu serentak. Jadi itu sebenarnya tindakan antisipatif dari KPU untuk mempersiapkan secara baik sumber daya manusia, pengelola pemilu yang lebih profesional. Persoalannya adalah ketika kalau kita baca di undang-undang, terutama Undang-Undang 7 2017 di ketentuan salah satu pasalnya itu disebutkan bahwa masa jabatan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota adalah 5 tahun dan dapat diangkat 1 kali lagi begitu. Nah, berakhirnya masa jabatan yang tidak serentak kemudian harus diserentakkan, maka konsekuensinya adalah KPU harus mempersiapkan kompensasi terhadap KPU yang berakhir masa jabatannya lebih awal, seperti demikian ya. Oke, jadi memang ini pertimbangan-pertimbangan yang disiapkan ya oleh KPU sendiri. Kalau untuk Nusa Tenggara Timur ini Pak Yosafat, berapa kabupaten atau daerah yang masuk dalam tahap rekrutan dan juga nanti akan dilantik nih pada Mei 2023 yang akan datang? Kalau diserentakkan berarti ada 22 kabupaten kota dan juga provinsi yang harus semuanya seluruh Indonesia itu akan harus sama ini ya Pak ya? Ya, lakukan serentak semuanya. Jadi ada konsekuensinya yang diperpanjang, ada yang diperpendek. Misalnya ada yang Februari 2023, maka itu sedikit diperpanjang menuju ke Mei, menunggu untuk pelantikan atau jika itu tidak dilakukan, berarti KPU harus mengambil alih sebagian KPU provinsinya. Nah, kalau KPU kabupaten yang diselesaikan lebih cepat, maka pengambil alihannya itu oleh KPU provinsi. Nah, proses ini kan tentu merepotkan ketika lembaga ini sedang menyelenggarakan tahapan pada saat itu adalah tahapan rekrutmen atau pencalonan DPR. Nah, sambil orang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk ikut seleksi, bagaimana dengan pekerjaan utamanya, yaitu harus ikut menyeleksi atau memproses pencalonan legislatif, DPD juga serentak seperti itu. Oke. Kemudian untuk Nusa Tenggara Timur itu juga nanti kita akan alami hal yang sama. Sebagian besarnya itu di akhir 2023 dan sebagiannya lagi itu di awal 2024 seperti itu. Dan para anggota KPU ini akan diberikan kompensasi ya Pak ya? Benar sekali. Nah, dari diskusi itu apakah 25%, ada yang 75%, apakah 100%, itu tergantung dari bagaimana KPU bisa mempersiapkan anggaran itu untuk dilakukan kompensasi. Oke. Kemudian tahap rekrutmen ini kapan rencana akan dimulai nih Pak? Kalau serentaknya itu
minimal 6 bulan sebelum itu sudah harus dipersiapkan pembentukan panitianya dan segala macam. Jadi kira-kira dia akhir tahun ini sudah harus terbentuk panitianya. Oke, berarti paling kurang di Desember 2022 ini sudah memulai tahap rekrutmen ini Pak Yosafat ya? Ya, seleksinya sudah harus disiapkan ya. Oke. Karena kita mesti memproses untuk pembentukan panitia seleksi dan seterusnya, itu ada jadwal-jadwalnya yang dipersiapkan. Nah ini apa saja nih Pak Yosafat yang menjadi poin-poin penting untuk bisa direkrut sebagai anggota KPU? Sorry, kurang jelas tadi apa? Apa saja poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang calon anggota KPU sendiri yang akan direkrut nantinya? Oh iya, tentu. Jadi memang dia harus mempersiapkan diri dan harus memiliki syarat-syarat yang mumpuni. Yang pertama, tidak boleh berpartai politik paling kurang 5 tahun sebelumnya. Jadi 5 tahun sebelumnya itu tidak boleh menjadi anggota partai politik, kemudian berintegritas, lalu mengetahui teknis kepemiluan dan peraturan-peraturan yang terkait dengannya, sehingga yang bersangkutan bisa. Jadi biasanya diumumkan kalangan profesi, kalangan penyelenggara itu diberikan pengumuman itu kepada publik. Jadi dibuka, siapapun boleh asal dia tidak ikut partai politik, seperti itu ya. Oke, jadi memang ini persyaratannya terbuka dan fair ya nih Pak ya, siapapun boleh mengikuti. Nah kemudian Betul, nih tanggapan bahwa ketika ketika pemilihan serentak nanti, kemudian pemilu serentak juga, kemudian juga pelantikan ya untuk anggota KPU juga serentak di Mei 2023 gini, bagaimana tanggapan Anda misalnya ada anggapan terkait dengan politisasi untuk kedua hal tersebut? Ya, betul. Jadi memang dianggap bahwa itu semacam politisasi, tapi sebetulnya itu pertimbangan dari KPU. Lebih ke penataan kelembagaan. Lebih ke teknis pelaksanaan pemilu sendiri agar tidak menyulitkan nih Pak Yosafat ya? Ya, betul. Oke, jadi anggapan-anggapan ataupun juga informasi-informasi hoax seperti itu sama sekali tidak benar ya. Ini murni dilakukan untuk tahapan pemilu yang lebih mudah dan juga lebih efisien ya, seperti yang disampaikan Pak Yosafat di awal tadi. Oke, yang terakhir silakan Pak Yosafat himbauannya. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Proses menuju ke pemilu 2024 itu harus disiapkan sebaik-baiknya, dan bagi teman-teman yang penyelenggara tetap konsentrasi untuk melakukan kegiatan yang sekarang ini sudah semakin hangat, sudah semakin panas, dan kita tidak usah terjebak dengan isu-isu apapun. Tugas kita adalah kerja seluruh-seluruhnya, dan bagi masyarakat yang ingin untuk menjadi calon penyelenggara pemilu, silakan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut tongkat estafet kepemimpinan dari yang sebelumnya. Yang paling penting buat kita adalah terselenggaranya pemilu secara profesional, secara terbuka, akuntabel, sehingga hasilnya itu dipercaya oleh publik. Saya kira itu. Baik Pak Yosafat, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Semangat selalu, salam untuk teman-teman KPU Nusa Tenggara Timur. Selamat beraktivitas Pak. Terima kasih, selamat pagi. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Di Liga Primer musim ini, setelah 2 gol Mohamed Salah memastikan Jurgen Klopp mendapat 3 angka di kandang Tottenham Hotspur dengan skor 1-2 dini hari tadi waktu Indonesia.
Bantuan awal bagi warga terdampak banjir dan longsor di pesisir Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur telah